dipengaruhi orang atau kelompok lain ya dalam masyarakat. Atau bisa juga tindakan seorang yang berorientasi atau mempertimbangkan keberadaan orang lain gitu. Nah, contohnya misalnya sekarang kita sedang melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Jadi di sini saya mengajar materi, adik menyimak ya, menyimak, mencatat dan sebagainya. Nah, itu kita sedang melakukan tindakan sosial gitu. Lalu apalagi contoh lainnya, misalnya dalam sebuah perusahaan ya, ada pegawai-pegawai yang bekerja, saling bekerja gitu kan, yang bekerja sama dan sebagainya. Nah, itu juga tindakan sosial. Pokoknya ada orang lain ya. Jadi tindakan kita yang berorientasi dengan orang lain. Nah, lalu ada nggak bukan tindakan sosial? Ada. Nah, contohnya adalah ketika seseorang bertindak tapi tidak mempertimbangkan atau tidak berorientasi pada orang lain. Contohnya, misalnya saya sedang membaca buku di kamar sendirian, gitu kan? Nah, itu bukan tindakan sosial. Atau ada orang nyanyi sendiri gitu ya, nyanyi sendiri di kamarnya atau di kamar mandi, misalnya sebelum mandi nyanyi gitu ya. Nah, itu bukan tindakan sosial. Jadi bisa dipahami ya antara tindakan sosial dengan bukan tindakan sosial. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Max Weber nanti membagi tindakan sosial itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah tindakan sosial rasional, dan yang kedua adalah tindakan sosial irrasional atau tidak rasional. Oke, kita mulai dari yang pertama, tindakan sosial rasional. Nah, untuk yang rasional, Max Weber nanti membagi menjadi dua lagi ya, yaitu yang instrumental dan berorientasi nilai. Apa bedanya? Yang pertama instrumental ya. Jadi tindakan sosial rasional instrumental itu artinya adalah tindakan seseorang yang mempertimbangkan kesesuaian ya antara cara dan tujuan, atau tujuan dan cara sama aja ya, dari paling itu ya. Jadi harus sesuai gitu ya antara cara dan tujuan. Misalnya di gambar ini ya, di sini ada seorang pengajar ya atau guru yang mengajarkan kepada siswanya gitu kan ya. Nah, itu contoh instrumental tuh. Jadi siswanya kan belajar ya. Misalnya kamu ya di sini belajar belajar sosiologi gitu kan, untuk salah satu persiapan ya SBMPTN gitu kan. Nah, supaya kamu nanti diterima di PTN negeri ya, di jurusan yang kamu inginkan, maka caranya apa yang harus kamu lakukan? Yaitu kamu akan belajar sungguh-sungguh gitu ya, banyak berlatih soal ya, nanti mengikuti tryout dan sebagainya. Nah, itu instrumen kamu gitu ya, sebagai alat kamu untuk mencapai tujuan supaya nanti diterima di PTN atau sukses di SBMPTN. Itu yang instrumental ya. Oke, yang kedua adalah tindakan sosial rasional yang berorientasi nilai. Nah, di sini orientasi nilai ya, jadi tujuan utamanya adalah nilai, bukan yang lain ya. Jadi tidak memperhatikan tujuan yang lain, kecuali nilai yang mungkin diperoleh dari orang tersebut gitu kan. Nah, contohnya adalah di gambar ini ya, ada orang yang memberikan sumbangan atau sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan dia tidak memperhatikan tujuan yang lainnya gitu kan, ya pokoknya nilai, dia ingin mendapatkan nilai pahala misalnya gitu ya, nilai kebaikan dan sebagainya. Gitu ya. Karena nanti kalau dia tujuan lain ya, berarti kan semacam nggak ikhlas ya gitu ya di dalam perjuangan lain. Jadi nilainya juga ada gitu kan, harus. Sama contoh lainnya misalnya ibadah ya. Kalau kita melakukan ibadah, maka apa yang ingin kita capai kan nilai ya. Tadi nilai-nilai pahala yang kita ingin dapatkan itu kan tidak yang lain kan. Jadi ibadah juga contoh dari tindakan rasional berorientasi nilai. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaannya ya, antara instrumental dengan orientasi nilai. Ya, yang kedua adalah tindakan sosial irasional. Jadi ini tindakan sosial yang dilakukan seseorang atau kelompok yang tidak rasional. Ya.
apa ya, artinya nggak masuk akal atau gimana gitu ya, atau ya tidak ada pertimbangan yang matang gitu kan ya. Yang pertama adalah tradisional atau tindakan tradisional ya. Nah, ini tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat ya menurut kebiasaan yang berlaku yang diturunkan ya dari leluhurnya gitu. Jadi berdasarkan tradisi dari leluhurnya. Nah ini kan terkadang nggak rasional ya, bukan terkadang yang seringnya nggak rasional. Misalnya, nah di gambar itu ada gambar ya, contoh tindakan tradisional membuat sesaji gitu kan ya. Di situ ada nasi, ada lauk-lauknya, ada buah-buahan dan sebagainya. Tapi bukan untuk dimakan gitu oleh masyarakat itu, tapi untuk dijadikan sesaji gitu kan. Jadi persembahkan untuk sesuatu gitu kan ya. Untuk makhluk goib atau sebagainya lah, saya nggak ngerti juga ini ya. Jadi nanti sesaji ini diletakkan di bawah pohon gitu ya. Ada yang dihanyutkan ke laut dan sebagainya. Katanya sih untuk menolak bala atau bencana gitu ya, yang menurut kepercayaan masyarakat setempat gitu. Nah itu adalah contoh tindakan tradisional. Kan nggak rasional kan? Makanan disediakan bukan untuk dimakan oleh manusia, tapi untuk sehingga sesaji ya, makanan untuk makhluk lain lah gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah tindakan irasional afektif. Nah, kalau ini tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar dorongan ya, perasaan ataupun emosi. Nah, tindakan ini dilakukan tanpa perhitungan yang matang ya, atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Contohnya adalah tindakan yang dilakukan karena orang itu merasa sedih, ya, senang, marah dan sebagainya. Misalnya ya ada saudara ya atau teman atau siapapun yang dia kenal terkena musibah misalnya. Lalu secara tiba-tiba ketika dia mendengar tetangganya atau temannya terkena musibah, dia lantas sedih gitu kan, lalu menangis. Nah, menangis itu tindakan afektif gitu. Jadi karena emosi ya namanya ya, dan tanpa perencanaan gitu kan. Jadi yang namanya orang nangis kan gak direncanain kan ya. Dia dengar kabar orang kena musibah atau misal teman meninggal dunia lalu dia menangis gitu kan. Itu bukan direncanakan ya. Ataupun senang gitu kan, tiba-tiba ketika kamu pergi ya, pulang ke rumah dapat salah teknis.
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada dua jenis tindakan sosial ya, tindakan operasional dan irasional. Tadi terakhir pembahasan sampai tindakan afektif ya. Jadi untuk tindakan sosial selesai ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya ya, tentang interaksi sosial. Oke, interaksi sosial. Nah, definisinya adalah hubungan timbal balik ya antar manusia tentunya ya, berupa aksi saling mempengaruhi antar individu atau individu dengan kelompok atau antar kelompok. Jadi ada hubungan yang bersifat timbal balik atau dua arah di sini ya, dan saling. Ada dua syarat ya terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial ya. Jadi sebelum terjadi interaksi sosial harus didahului oleh kontak sosial dulu. Nah, kontak sosial itu artinya apa? Saling bertemu ya, saling bertemu atau saling berhubungan gitu kan ya. Nah, bentuk dari kontak sosial itu ada dua ya. Yang pertama ada kontak sosial primer. Saya itu aja ya, sebutkan aja ya. Jadi kontak sosial primer itu adalah kontak sosial yang dilakukan minimal 2 orang ya atau lebih tanpa perantara atau tanpa media. Artinya langsung ya, bertatap muka langsung. Jadi kalau kontak sosial primer itu tatap muka langsung. Jadi misalnya saya mengajar siswa di kelas tatap muka, itu yang kontak sosial primer. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang apa? Nah, kalau sekarang kita sedang melakukan kontak sosial sekunder. Ya. Nah, untuk yang sekunder berarti apa? Tidak langsung, bukan tidak langsung, artinya menggunakan alat ya atau media atau perantara ya. Nah, contohnya adalah nanti ada yang langsung nih, ada kontak sosial sekunder langsung. Nah, kalau yang langsung itu seperti sekarang ini, jadi proses belajar mengajar dengan menggunakan media ya, ada aplikasi Zoom gitu kan, lalu menggunakan handphone ya, laptop dan sebagainya gitu ya, itu langsung ya. Jadi dari pihak pertama ke pihak kedua interaksi langsung meskipun menggunakan media. Oke, yang kedua adalah kontak sosial sekunder tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung itu berarti menggunakan media juga atau alat juga, tapi nggak langsung. Contohnya misalnya dengan menggunakan surat, ya surat. Atau kalau sekarang email ya, kan kalau kita kirim email ke orang lain nggak langsung dibaca ya. Mungkin dibacanya 2 jam kemudian atau dibukanya besok hari gitu kan ya, bisa aja kan. Itu nggak langsung. Jadi kalau misalnya kontaknya sekunder pakai alat tapi nggak langsung, ya nggak langsung. Jadi kayak surat tadi ya, surat menggunakan email ya, atau kalaupun kita chat WA juga sama ya, misalnya chat WA tapi dibaca dan dibalasnya nanti sejam kemudian, tapi nggak langsung. Gitu. Kalau yang langsung ya ini ya pakai aplikasi Zoom, telepon ya, telepon, satu lagi misalnya video call ya, pakai WA gitu, itu langsung ya, meskipun sekunder. Oke, yang kedua, syarat yang kedua adalah komunikasi sosial ya. Nah, sebelum saya jelaskan unsur-unsurnya ya, nah apa itu komunikasi sosial? Yaitu proses penyampaian pesan gitu. Jadi proses penyampaian pesan dari pembuat dan penyampai pesan, ya, orang namanya komunikator ya pihaknya, kepada pihak yang menerima pesan, namanya komunikan. Sehingga nanti akan terjadi suatu pemahaman bersama gitu kan, kalau pesannya sampai dan bisa dipahami oleh komunikan. Nah, unsurnya baru komunikator ya. Komunikator itu pihak atau orang yang menyampaikan pesan pada orang lain. Lalu komunikan itu adalah pihak yang menerima pesan. Yang menerima, komunikator yang menyampaikan, komunikan yang menerima. Lalu pesan itu adalah isinya gitu ya, yang hendak disampaikan, yaitu pesan gitu ya, gagasan atau ide yang tadi disampaikan. Lalu media. Nah, kalau
kontak sosial yang tadi sekunder ya menggunakan media atau alat ya, berarti dia itu media gitu kan. Media di sini macam-macam ya. Tadi ada handphone gitu kan ya, ada aplikasi tadi Zoom ya, lalu televisi termasuk ya, televisi dan sebagainya. Lalu ada feedback. Feedback itu umpan balik. Jadi umpan balik ya, komunikan itu ketika menerima pesan nanti ada respon dari komunikan kepada komunikator. Gitu ya. Ini namanya unsur-unsur komunikasi. Jadi yang namanya interaksi sosial harus memenuhi dua syarat. Adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Keduanya ya, jadi nggak bisa salah satu. Ya, nah ciri dari interaksi sosial yang pertama dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi kalau sendiri tidak bisa ya. Misalnya kamu ngomong sendiri ya, nggak bisa depan cermin gitu kan, itu bukan interaksi sosial. Atau bicara dengan hewan peliharaannya gitu kan, dengan kucingnya, dengan guru dan sebagainya, nggak bisa ya. Itu bukan interaksi sosial. Jadi harus dilakukan oleh dua orang. Yang kedua adanya dimensi waktu. Ya, dimensi waktu masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Artinya gini, yang namanya interaksi itu tidak saat ini saja, tapi juga masa lalu dan masa depan. Contoh, ketika kita menerima pesan atau komunikasi, nah si komunikator itu menyampaikan pesan 2 jam yang lalu, berarti kan masa lalu ya, gitu. Jadi kita misalnya saya baru baca WA saat ini, sedangkan komunikator atau orang yang ngirim WA 2 jam yang lalu, gitu. Berarti kan ada dimensi waktu yang lalu, gitu kan. Bisa juga dimensi waktu saat ini, itu kalau langsung gitu kan. Nah, kita nih sedang melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi Zoom misalnya, kan saat ini ya interaksinya. Gitu. Dan juga dimensi waktu yang akan datang, gitu. Dan ini kebalikan tadi ya. Misalnya saya mengirim WhatsApp pesan saat ini. Nah ternyata orang yang saya kirim membukanya 3 jam kemudian. Gitu. Berarti kan waktu yang akan datang. Jadi itu dimensi waktu maksudnya ya dari interaksi sosial. Oke, yang ketiga adanya tujuan tertentu ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Ya kayak kalau interaksinya kita sekarang ini tujuannya apa? Tujuannya kan supaya kamu belajar ya, mempersiapkan untuk persiapan SBMPTN ya atau SPTN lainnya, tujuannya itu kan. Dan yang keempat, interaksi sosial ya, atau komunikasi juga bisa menggunakan simbol-simbol tertentu. Jadi nggak hanya secara verbal ya, bahasa gitu. Jadi juga interaksi itu menggunakan simbol. Contoh di jalanan ya, itu ada lampu merah kan, ada lampu merah, ada rambu-rambu lintas. Nah, itu kan simbol kan, simbol-simbol komunikasi gitu kan. Jadi nggak mesti menurut verbal atau bahasa. Nah, itu 4 ciri dari interaksi sosial. Oke, kita lanjutkan faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial ya. Yang pertama ada imitasi. Imitasi ini adalah perilaku meniru sikap, tindakan atau tingkah laku seseorang atau penampilan seseorang. Ya cuma di sini yang ditiru hanya sebagiannya aja ya, nggak seluruhnya gitu. Contoh di gambar ini ya, nih ada orang yang ditiru model rambut Kim Jong Un tuh ya. Jadi yang ditiru hanya model rambutnya aja tuh. Lalu yang kedua identifikasi, yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Artinya seseorang itu ingin mengidentifikasikan dirinya sama dengan orang lain. Contohnya ini ya, seorang anak yang ingin sama dengan ayahnya, sama keseluruhan ya, dalam keseluruhan sikapnya, perilakunya, penampilan dan sebagainya. Tapi nggak mesti dengan orang lain juga ya, bisa juga dengan objek tertentu gitu. Misalnya ada orang yang dioperasi plastik, ya dioperasi supaya menjadi seperti Barbie gitu kan, boneka Barbie ya, itu juga contoh identifikasi. Oke, yang ketiga sugesti. Ya, sugesti ini proses pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak lain secara irasional. Jadi maksudnya adalah ada orang yang terpengaruh dengan orang lain, tapi dia nanti
menyerapnya itu secara irasional gitu. Ya, jadi kayak nih dokter mensugesti pasiennya supaya cepat sembuh misalnya. Lalu apalagi contoh sugesti iklan ya, iklan di televisi, di YouTube atau dimanapun ya, itu kan sebenarnya bahasa sugesti ya. Jadi pembuat iklan itu membuat sugesti supaya konsumen tertarik membeli produknya ini. Ya banyak ya iklan sampo ya, supaya nanti rambutnya iklannya itu supaya rambutnya milau gitu kan, masih pakai enggak. Jadi sugesti namanya enggak rasional. Nah, lalu motivasi itu sama dengan sugesti sebenarnya ya, cuman bedanya di bagian akhir tuh rasional ya. Jadi pemberian pengaruh juga pada orang lain, tapi secara rasional gitu ya. Jadi si penerima itu bisa berpikir rasional, nggak asal ikut ya maksudnya ya. Oke, selanjutnya adalah simpati. Ya, simpati ini adalah proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Tertarik di sini bisa karena dia suka dengan orang itu karena dia dermawan, dia ramah, baik hati, nggak sombong gitu kan. Atau bisa juga karena kasihan. Itu simpati ya. Jadi ini hanya sebatas perasaannya semua ini ya. Jadi kalau kita melihat saudara kita terkena musibah, kita merasa kasihan. Itu simpati. Nah, kalau empati berarti lebih mendalam lagi ya. Jadi simpati yang lebih mendalam. Dan biasanya kalau empati ini disertai dengan tindakan. Nah, contoh di gambar itu ya. Jadi ada seseorang yang memberikan santunan kepada anak yatim gitu kan. Jadi dia kasihan anak yatim, lalu dia memberikan bantuan santunan gitu kan ya. Itu atau orang yang menjadi sukarelawan ya, sukarelawan bencana, lalu terjun ke daerah bencana membantu masyarakat yang terkena bencana. Itu empati ya. Gitu. Oke ya, jadi ada 6 ya faktor pendorong interaksi sosial ya. Ada imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Oke, kita lanjut ya ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ada 2 bentuk ya, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Yang pertama adalah proses asosiatif. Ini proses interaksi sosial yang mengarah pada bentuk kerjasama ya. Yang pertama akomodasi, yaitu cara-cara yang digunakan untuk meredakan suatu pertentangan. Akomodasi. Lalu asimilasi, proses pembauran 2 unsur yang berbeda. Misalnya budaya berbeda menjadi satu, lalu menjadi unsur yang baru ya. Lalu akulturasi, perpaduan atau percampuran 2 budaya yang berbeda membentuk budaya baru yang tidak menghilangkan ciri asal budayanya masing-masing. Akulturasi ya, misalnya bangunan masjid di rumah misalnya ya, perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindu. Lalu bargaining, proses tawar-menawar ya, kooptasi, proses penerimaan unsur baru dalam suatu organisasi misalnya ya, dan koalisi ya, gabungan 2 badan terlebih yang saling bekerjasama karena memiliki tujuan yang sama, misalnya koalisi partai politik ya. Dan kebalikannya dari asosiatif adalah dissosiatif atau disasosiatif. Ada 3 prosesnya, yaitu ada persaingan atau kompetisi. Jadi ini persaingan ya, di mana orang atau kelompok bersaing mencari keuntungan tapi tidak menggunakan kekerasan atau ancaman. Jadi persaingan sehat. Cara kayak kompetisi ya, olimpiade gitu ya, Asian Games, Piala Dunia dan sebagainya gitu. Lalu kontravensi, bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Jadi ini asalnya persaingan ya, tapi ada bukunya nih, buku konflik. Tapi konfliknya tersembunyi gitu, kayak menyebarkan fitnah, kampanye hitam, dan biasanya menjelang apa namanya ini pemilihan itu pemilu ya, pilpres, pilgub dan sebagainya gitu kan. Kadang-kadang itu kan persaingan ya. Cuma dalam kampanye ada kampanye hitam di atas kerudung gitu kan, menyebarkan fitnah atau apapun gitu ya. Itu namanya kontravensi. Lalu konflik. Nah kalau konflik jelas ya, ini pertentangan gitu kan. Tujuannya adalah kedua belah pihak yang bertikai atau berkonflik saling menggagalkan tujuan atau saling menghancurkan ya. Dan yang namanya konflik itu disertai dengan ancaman atau kekerasan.
Ini proses disosiasi bertiga. Oke, ini sebelum saya jelaskan ini ada tipe ya. Jadi ini bukan bentuk-bentuk interaksi sosial ya, tapi yang betul itu bentuk-bentuk akomodasi sosial ya. Jadi nanti tolong diralat ya ini ya. Bentuk-bentuk akomodasi ini ya. Jadi ada beberapa nih, ada koersi dengan paksaan ya. Jadi supaya reda konfliknya ada salah satu pihak yang memaksa. Dan misalnya nih konflik ini kalau pihak yang kuat dengan pihak yang lemah gitu kan. Pihak yang kuat akan memaksa pihak yang lemah supaya tidak lagi melawan gitu. Paksaan ya. Contohnya seperti penjajahan ya dulu ya. Atau kolonialisme gitu kan. Itu paksaan ya. Penjajah memaksa orang-orang yang dijajah untuk taat gitu ya. Lalu kompromi ini adalah upaya mengurangi tuntutan ya dari pihak-pihak yang bertikai. Jadi masing-masing mengurangi tuntutannya gitu kan supaya konflik mereda. Yang ketiga arbitrasi ya, melibatkan pihak ketiga yang kedudukan lebih tinggi dan nanti keputusannya lebih mengikat ya. Yang keempat mediasi, melibatkan pihak ketiga juga, tapi pihak ketiganya netral. Netral dan keputusan tidak mengikat tapi ya, jadi bisa potensi konflik lagi kalau mediasi. Lalu konsiliasi, upaya mempertemukan pihak yang bertikai ya untuk mencari jalan keluar nih, untuk berunding lah gitu ya. Jadi pihak ketiga nggak ikut campur, nggak terlibat, hanya memfasilitasi. Contohnya dulu ada negara Finlandia ya yang memfasilitasi pertemuan antara Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Contohnya. Tapi pemerintah Finlandia-nya nggak terlibat ya, nggak ikut campur, hanya memfasilitasi. Lalu toleransi ya, ini sikap saling menghargai, gitu kan ya, menghargai keberagaman, perbedaan. Lalu stalemet ini adalah ketika dua belah pihak memiliki kekuatan seimbang atau sama, nanti konflik akan berhenti dengan sendirinya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya tentang perang dingin tuh, contohnya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dulu ya. Nah, itu kan dua negara adidaya. Masing-masing negara memiliki sistem persenjataan yang lengkap, canggih, dan dua-duanya memiliki senjata nuklir gitu kan. Tapi dalam sejarahnya mereka tidak pernah berperang secara langsung gitu. Karena apa? Menyadari bahwa kekuatannya seimbang atau sama. Nanti kan berhentilah tidak sendirinya sampai nanti satu hancur ya Uni Soviet gitu kan. Tapi hancurnya bukan karena Amerika kan, bukan perang. Yang selanjutnya adjudikasi ya, ini penyelesaian konflik dengan membawa ke meja hijau ya atau pengadilan. Pokoknya kalau ada kata-kata pengadilan berarti adjudikasi. Segresi, proses pemisahan, ya, dua kelompok yang bertikai. Eliminasi, salah satu kelompok mengundurkan diri dan gencatan senjata. Ya, masing-masing pihak yang bertikai tidak saling menyerang satu sama lain dalam waktu tertentu. Itu adalah bentuk-bentuk akomodasi. Ya. Nah, yang selanjutnya kita bagian teori ya, ini kayaknya bagian yang agak susah ya, tapi nanti saya jelasin contohnya ya. Oke, teori interaksi sosial. Yang pertama menurut Herbert Blumer ya, Herbert Blumer. Teorinya itu adalah teori interaksionisme simbolik. Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna atau arti sesuatu bagi dirinya. Nah, contohnya begini ya, contoh teori ini adalah misalnya nih ada seseorang yang dalam berinteraksi dengan orang lain, dia harus menggunakan simbol-simbol tertentu supaya diterima. Gitu. Contoh selebritis misalnya ya, atau artis lah gitu. Nah, mereka ketika berinteraksi dengan orang lain ya yang sesama selebritis, mereka menggunakan simbol tertentu biasanya. Apa simbolnya? Mobil mewah, tas branded, perhiasan dan sebagainya supaya diakui gitu ya, dan mereka diterima oleh kelompok oleh orang lain yang satu level dengan mereka. Meskipun nggak semuanya begitu ya, tapi bisa seperti itu gitu kan, mereka membuat simbol-simbol untuk berinteraksi gitu. Yang kedua teori definisi situasi ya, tokohnya William Isaac Thomas.
Maksud dari teori ini adalah seseorang tidak langsung memberikan respon terhadap penasaran dari luar, melainkan menilainya terlebih dahulu. Contohnya adalah ketika kita berpapasan dengan orang lain di jalan. Misalnya orang lain itu menegur kita duluan atau melambaikan tangan ya, memberikan salam atau mengucap apa kabar gitu kan, dan kita nggak langsung respon tuh, kita diam sejenak sambil berpikir ini orang siapa gitu kan, kenal di mana dan sebagainya lah gitu ya. Lalu ketika kita berpikir, oh ternyata dia teman SD saya atau teman sekolah saya dulu. Nah, itu jadi ada jeda waktu ya. Jadi nggak langsung memberikan respon terhadap rangsangan dari pihak. Oke, teori yang ketiga adalah teori dramaturgi. Tokohnya Erving Goffman ya. Setiap individu membuat keputusan untuk mempresentasikan dirinya melalui pengolahan kesan. Terdapat dua konsep, yaitu front stage dan back stage. Front stage artinya depan panggung, dan back stage artinya belakang panggung. Jadi ini manusia memiliki dua sisi, dua muka ya, di depan dan di belakang gitu. Jadi ini enggak semua orang seperti ini ya, tapi ada yang seperti ini. Artinya front stage, dia mencitrakan dirinya itu di depan orang banyak adalah orang baik, misalkan orang yang ramah. Tapi di belakangnya, nggak taunya kebalikannya gitu. Jadi kayak ya namanya juga drama gitu kan. Ini seperti sinetron atau drama gitu kan. Di sinetron itu dia berpihak sebagai pihak yang protagonis. Nggak hanya di belakangnya aslinya antagonis. Terus baliknya gitu kan. Dibilang dia antagonis tapi aslinya baik. Itu namanya teori drama tuh. Jadi banyak nih ya. Maaf nih, kalau saya zaman sekarang kan zaman pencitraan gitu kan, di depan yang baik, belakangnya nggak tahu udah gitu ya, seperti itu. Oke, teori yang selanjutnya keempat ya, masalahnya teori pertukaran sosial, tokohnya George Casper Nance ya. Jadi seseorang akan cenderung melakukan tindakan manakala disertai dengan imbalan, ada imbalan. Nah, biasanya di kota ini ya. Jadi kalau kita meminta bantuan orang lain, kalau kita nggak berhasil tips ya atau ibarat yang gak enak gitu kan. Lalu yang terakhir teori looking glass self ya, tokohnya George Carton Cooley. Ini sebenarnya teori ini juga ada di materi sosialisasi ya. Jadi seseorang mengevaluasi atau menilai dirinya sendiri atas dasar sikap dan perilaku orang lain terhadapnya. Jadi orang lain itu seperti cermin bagi dirinya gitu. Jadi kalau contohnya begini ya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, nah biasanya orang lain akan berbuat baik kepada kita. Gitu. Jadi kalau orang berbuat gak baik sama kita, nah kita evaluasi nih dari diri sendiri. Mungkin kita salah, ada yang salah, gitu ya, atau ada sikap kita yang keliru dengan dia dan sebagainya. Nah, ini adalah teori looking glass. Oke. Sampai di sini materinya ya sekalian ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf, dan untuk selanjutnya adalah kerjakan TF ya, tes formatifnya dari sekarang ya. Nanti di link di share ya di chat ya, di chat. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya dari sekarang. Ini tindakan dan interaksi sosial.
Ya, gitu. Ya, selesai adik-adik ya. Silakan disambut dulu ya. Jadi setelah itu kita bahas ya. Oke, kita bahas ya soal tes formatifnya. Nomor 1, seseorang akan melakukan tindakan sosial ketika dia sedang berinteraksi dengan orang lain. Betul nggak jawabannya? Pernyataannya? Salah ya. Jadi seseorang itu bisa melakukan tindakan sosial meskipun dia sedang tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi nggak harus berinteraksi gitu ya. Contoh ya, tadi ada tindakan rasional orientasi nilai ya. Ada orang memberikan sumbangan. Misalnya ketika dia berpapasan dengan pengemis, dia secara spontan memberikan uang gitu ya. Dan tidak menyapa pengemis gitu kan, cuma ngasih uang lalu pergi. Nah, itu kan berarti apa? Dia melakukan tindakan sosial tapi tidak berinteraksi dengan pengemis itu. Gitu kan ya. Itu contohnya. Jadi nggak mesti sedang berinteraksi. Ya, jadi yang atas salah. Sebab tindakan sosial adalah tindakan seseorang individu yang berorientasi pada individu atau kelompok lain dan memiliki makna subjektif. Nah, ini ya pengertian dari tindakan sosial. Jadi jawabannya atas salah ya, pernyataan atas salah, yang bawahnya benar. Jadi jawabannya D. Depok salah benar. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ada seorang guru matematika yang sedang mengajarkan materi Pitagoras di kelas 12 IPS. Namun mayoritas murid tidak dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian mereka meminta guru untuk mengulangi lagi penjelasannya. Contoh di atas menggambarkan adanya, dan di situ terjadi interaksi ya, kontak primer ya, kami lakukan di kelas dengan tatap muka. Berarti kontak sosial primer. Jadi jawabannya antara A dan B ya. C, D yang nggak mungkin. Lalu apa lagi? Nah di situ berarti karena muridnya tidak memahami, tidak mengerti materi yang disampaikan gurunya, maka mereka tadi memperhatikan gitu kan. Berarti ada komunikasi di situ. Jadi jawabannya yang A. Adanya kontak primer dan komunikasi. Oke, nomor 3. Joni langsung mendatangi kantor polisi setelah mendapat telepon dari pihak kepolisian bahwa anaknya terlibat tawuran. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur komunikasi sosial terkait ilustrasi di atas. Nah, komunikatornya betul ya kepolisian, karena polisi yang menelpon Joni ya. Yang pertama kali menelpon. Lalu komunikannya Joni ya, karena Joni memberikan telepon tadi. Nah, pesannya adalah sebuah kabar ya bahwa anaknya terlibat tawuran, betul. Nah, feedback atau umpan baliknya adalah Joni segera mendatangi kantor polisi. Gitu. Berarti yang salah adalah yang E. Medianya bukan kantor polisi, tapi telepon. 3E. Oke, nomor 4. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi memiliki ciri. Berarti ini tadi ciri dari interaksi sosial ya. Salah satunya adalah tadi adanya dimensi waktu ya. Dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi jawabannya 4D. Oke, nomor 5. Rahman melihat seorang nenek yang menjual pisang dan barang dagangan nenek itu belum habis terjual. Kemudian dia membeli barang dagangan nenek itu. Tindakan Rahman tersebut merupakan tindakan, jadi dia merasa kasihan dengan nenek itu ya. Berarti merasa simpati ya. Jadi jawabannya B, simpati. Nomor
6. Nomor 6. Penolakan warga terhadap pendatang berujung pada pembakaran rumah. Pemerintah mengambil tindakan dengan membuat tempat penampungan sementara dan memulangkan kembali para pendatang itu ke daerah asal. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah termasuk, jadi ini konflik itu antar warga ya, antar warga pendatang dengan warga asli gitu kan, konflik itu. Nah pemerintah ini sebagai pihak ketiga sebenarnya, pihak ketiga yang menengahi. Dan pemerintah jelas posisinya lebih tinggi dan keputusan yang dibuat pemerintah mengikat. Berarti jawabannya arbitrasi. D. Oke, nomor 7, tindakan rasis yang dilakukan salah satu atlet gulat terhadap lawannya usai pertandingan merupakan bentuk interaksi. Sebenarnya aslinya kan persaingan ini ya, karena ini adalah pertandingan, ya, pertandingan gulat. Asal awalnya adalah persaingan. Tapi ada tindakan rasis, gitu. Ada ejekan mungkin ya atau apa. Gitu. Nah, berarti dari persaingan nanti menjurus pada konflik, cuman konfliknya itu nggak terbuka ya. Jadi jawabannya disosiatif yang kontravensi. Ini kontravensi tadi apa? Kondisi di antara persaingan dengan konflik. Ya, 7 jawabannya 4 saja ya, D. Nomor 8, sikap saling ejek antar komunitas pecinta sepak bola dapat melahirkan konflik sesama kelompok supporter. Bisa ya, jadi saling ejek, lalu ada konflik atau tawuran ya antar supporter. Sebab konflik merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif yang dapat menimbulkan perpecahan. Ini juga betul. Tapi menjelaskan yang atas enggak? Gitu. Ini sepertinya terbalik ya pernyataannya ya. Harusnya yang bawah di atas. Yang atas kan bicara tentang sikap saling ejek tadi ya, yang melahirkan konflik, yang bawah bicara tentang bentuk salah satu bentuk disosiatif yaitu konflik gitu kan ya. Jadi 8 atas betul, bawah betul, tapi tidak berkaitan ya. Jawabannya B. Tidak ada hubungan sebab akibat. Yang 9, Patricia adalah anak tunggal yang berasal dari golongan konglomerat. Ulang tahun ke-17-nya dirayakan di 3 negara. Selain itu, ia juga mendapat kado spesial dari orang tuanya berupa supercar, ya, mobil mewah ya, dan tas branded. Ilustrasi di atas menunjukkan kajian. Tadi ada simbolik ya, interaksionisme simbolik, nah, yaitu teori dari Herbert Blumer ya, di mana seseorang itu melakukan interaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, memiliki makna tertentu juga gitu kan. Nah, di sini simbolnya adalah supercar dan tas branded. Berarti jawabannya yang A, interaksionisme simbol. Oke, 10. Ketika berangkat kerja, Ilham bertemu dengan Nadia, teman semasa kuliah di halte Transjakarta. Ilham melambaikan tangan kepada Nadia. Awalnya Nadia tidak memahaminya, tetapi setelah mengingat Nadia menyadari lambaikan tangan Ilham dan membalas lambaian tersebut. Ilustrasi di atas dalam kajian sosiologi merupakan, nah ini adalah teori definisi situasi. Jadi kita tidak langsung merespon rangsangan dari orang lain, tapi berpikir dulu sejenak ya, atau menilai dulu. Ya. Jadi jawabannya C, definisi situasi.